Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bagaimana supaya iman kita bisa tetap kuat, iman kita bisa tetap bertumbuh dan mengalami kemenangan-kemenangan kepada Tuhan. Tuhan mengajar bagaimana agar keluarga kita bisa berbahagia, keluarga kita ditolong oleh Tuhan, usaha kita, sekolah kita diberkati Tuhan. Alkitab mengajarkan kita harus mau naik ke gunungnya Tuhan. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Haleluya, mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga sampai detik ini Kau masih berikan kami kesehatan dan Tuhan Yesus yang baik. Kami dapat berkumpul bersama di rumah itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih kami nikmati pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan hati kami ya Bapa. Dan akan selalu fokus dan tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nama saja selalu kami pandang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, sekalipun Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan hati kami. Engkau yang bukakan jalan bagi kami Tuhan. Engkau memuaskan setiap hati kami yang rindu kepadamu Tuhan. Engkau yang merangkul setiap hati kami Tuhan. Apapun jadi beban dalam hidup kami, kami percaya kami bisa melewati bersamamu. Karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat
segala pertolongan-Mu, keajaiban-Mu yang luar biasa. Kami berdiri menyembah-Mu, kami berdiri menghormati-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Hamba mohon berkati kami sekalian Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, suami istri, berkati pemuda, pemudi mahasiswa, anak-anak remaja. Tuhan, Kau berkatilah dengan iman, dengan roh sukacita, dengan roh damai sejahtera Tuhan. Hari ini kami mohon ampunilah setiap salah
salah kami. Ampunilah setiap dosa, setiap kejahatan kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Cabutlah roh-roh kesombongan dari kami, roh keangkuhan. Engkau cabutlah Tuhan, beri kami roh iman, roh yang rendah hati kepada Tuhan, roh yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu hebat bagi kami Tuhan. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Hamba-Mu tidak cakap untuk berkata-kata, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihibur, jalan-jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama kepada Tuhan, korban ucapan syukur. Hamba berdoa, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, berkati seluruh usaha ekonomi Tuhan, Kau berkati. Biarlah pembelaan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan, hari ini kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya tiap-tiap kami makan minum tubuh dan darah-Mu, selalu ada berkat, ada pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat bebek kami, Polta Raja Guguk Tuhan, Helen Raja Guguk Tuhan, Kau berkati Tuhan bebek kami ini Tuhan. Kalau mereka kami baru berduka karena almarhumah ibu kami, baru Kau panggil ke rumah-Mu Tuhan. Hamba mohon penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Berkat Tuhan pasti tercurah kepada kita. Selamat datang Kak Helen ya. Tuhan memberkati. Bang Polta, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan menghiburkan dengan luar biasa. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan di amplop persembahan. Kita berikan juga persembahan di 2.000 kita untuk pembangunan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan iman kita dua yang oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lubuk-lubukku akan isi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujian ini, kita berikan persembahan. Miskin dan menjadi
Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, kita doakan pelayan. Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayan, jemaat-jemaatmu yang luar biasa, yang bertekun melayani Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1. Hari ini kita ambil 2 bacaan sekaligus. Kemudian buka juga kitab Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai ayat 20. Mari kita baca sama. Matius pasal 5. Firman Tuhan kita beri tema, naiklah ke gunungnya Tuhan. Tema firman Tuhan sekali lagi, naiklah ke gunungnya Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Mari sama-sama ucapkan 2, 3, ya. Naiklah ke gunungnya Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar naik ke gunung Tuhan. Kita baca sama ayat 1 sebanyak 2 kali. 2, 3, ya. Ketika sama-sama ya, sekali lagi Matius 5 ayat 1 2 kali. 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Sekali lagi 2, ya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Katakan amin. Keluaran 19 ayat 17 sampai ayat 20. Kita baca sama. 2 kali baca kita ya. 3, kuat-kuat semua. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan, dan berdirilah mereka pada gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Sekali lagi mulai 17, kuat-kuat 2, 3 ya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, firman Tuhan yang sangat hebat ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bagaimana supaya iman kita bisa tetap kuat,
iman kita bisa tetap bertumbuh dan mengalami kemenangan-kemenangan kepada Tuhan. Tuhan mengajar bagaimana agar keluarga kita bisa berbahagia, keluarga kita ditolong oleh Tuhan, usaha kita, sekolah kita diberkati Tuhan. Alkitab mengajarkan kita harus mau naik ke gunungnya Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih bahasa yang mudah, sehingga bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu pun bisa ngerti seperti aku ngerti. Bisa bilang amin. Aku ngerti yang Tuhan maksud dari firman Tuhan ini. Kadang-kadang membahasakannya yang kurang mengerti. Saya berharap saudara bisa mengerti. Bisa bilang amin. Jadi dari firman Tuhan ini, hari ini Tuhan mengajar kita, kalau kita ingin selalu mengalami pertolongan, kita harus belajar naik ke gunungnya Tuhan. Bisa bilang amin. Saudara, lihat wajah Bapak. Kita sudah banyak berdoa. Kita berdoa minta Tuhan turun. Itu sering doa kita, betul atau betul? Kita minta Tuhan turun ke rumah kita. Kita minta Tuhan turun ke masalah kita. Kita minta Tuhan turun ke penyakit kita. Kita minta Tuhan turun ke persoalan-persoalan kita, agar persoalan-persoalan kita ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, Alkitab memberitahukan hari ini, sesungguhnya ketika kita minta Tuhan turun, Tuhan Allah kita sudah turun. Bisa bilang amin. Ayat 20 dan ayat 11-nya, ayat 20 kata, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung. Tuhan sudah turun dari surga datang ke bumi. Katakan amin. Di dalam zaman perjanjian baru, Tuhan sudah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia dengan lahir di Bethlehem, berimanuel dengan kita. Katanya, hendaklah kau menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan orang akan menyebut dia Immanuel, yang artinya Allah sudah turun kepada kita. Katakan amin. Tapi saudara, kalau kita mau jujur, seringkali Tuhan yang sudah turun itu kayaknya kurang kita rasakan mujizatnya. Ada orang yang diberkati, ada orang gak diberkati. Kita minta turunlah Tuhan, udah. Alkitab katakan Tuhan sudah turun. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan sudah turun? Ada haleluya. Sekarang letak masalahnya di mana? Tuhan Yesus katakan, aku sudah turun, aku sudah datang. Sekarang giliranmu naik. Bisa bilang amin. Yesus pun naik, murid-murid pun naik. Dan Musa, Tuhan suruh Musa, semuanya akan kita selesaikan. Giliranmu naik ke gunung Tuhan, jumpalah dengan Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, belajarlah naik kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Apa arti gunung? Gunung itu artinya Yesus. Naiklah kepada Tuhan Yesus. Apalagi artinya gunung? Gunung itu artinya iman kita. Gunung itu artinya hati yang kudus kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, apa artinya naik ke gunung? Naik ke gunung artinya kita mau berdoa, memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berkorban kepada Tuhan. Ayat ini berkata, kalimat di depan ini berkata, kita naik dengan
Kenapa kita harus naik ke gunung? Karena agama Kristen, sekali lagi, agama Kristen adalah agama gunung. Saudara, kekristenan sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Bisa bilang amin? Karena agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita hanya Yesus. Cuma kita pakailah istilah dunia, namanya agama Yesus Tuhan kita. Kalau kita mau jumpa dengan Dia secara pribadi, kita harus naik ke gunungnya Tuhan. Tapi sekarang istilahnya kita bikinlah agama Kristen adalah agama di atas gunung. Bisa bilang amin. Contoh yang pertama, khotbah di bukit, Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7. Pasal 5 ayat 1 sampai 12 itu khotbah bahagia, 8 tiang bahagia. Itu disampaikannya di bukit. Doa Bapa kami diajarnya di gunung, mengampuni diajarnya di gunung, berkorban diajarnya di gunung, berpuasa diajarnya di gunung. Basic kekristenan kita semua disampaikan Tuhan Yesus dari atas bukit. Katakan amin. Yang kedua, kemuliaan Tuhan diberitahukan kepada murid-muridnya itu di bukit. Matius pasal 17 ayat 1 dibuka dan selanjutnya. Waktu itu Yesus ajak murid-muridnya. Setelah sampai ke lereng gunung, Yesus bilang sama Petrus, Yohanes dan Yakobus, 3 murid, kau ikut sama aku. Yang lainnya tinggal di sini. Akhirnya 3 murid ini dibawa Yesus naik ke gunung. Ketika Yesus sampai di gunung itu, kata Alkitab di ayat-ayat berikutnya, maka Yesus berubah wajahnya menjadi sangat-sangat bercahaya. Petrus, Yakobus, Yohanes hatinya berkobar-kobar. Mereka rasa senang, bahagia seperti di sorga. Amin, saudara. Saking senangnya Petrus bilang ini, Guru, tempat ini penuh dengan mujizatmu. Tempat ini begitu hebat. Kalau Guru setuju, aku mau bangun 3 rumah, katanya. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk saudara. Kemuliaan itu ada di rumah Nabi Elia waktu mengalahkan seluruh dukun-dukun, seluruh berhala-berhala, itu dilaksanakan di atas gunung. Saudara, Sodom Gomora, kata Kejadian pasal 19, itu dibinasakan oleh Tuhan. Sebelum dibinasakan, Tuhan mencintai Lot, istri Lot dan 2 anak gadisnya. Betul gitu ya? 2 anak gadisnya. Tuhan datang mengutus malaikatnya 2 orang. Dia bilang, Lot, kau keluar dari kota ini. Kota ini akan segera ditunggang balikan, dibakar dengan api dan belerang. Akhirnya mereka keluar. 1 malaikat pegang 2 orang. Lot dengan bininya, yang 1 2 anak gadisnya. Kepada Lot dibisikan, Lot, kau lari cepat, kau naiklah ke gunung itu, katanya. Kenapa suruh naik ke gunung? Karena kekristenan agama di mana? Di gunung. Kau naik. Cuman sayang Pak Lot ini males naik ke gunung. Karena naik ke gunung berat. Siapa yang pernah naik gunung? 1, kalau katakan agak lama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain tidak pernah naik gunung. Kita harus bikin acara naik gunung. Naik gunung berat. Lu bilang begini, kalau bisa janganlah ke gunung, janganlah berdoa, janganlah berpuasa, kalau bisa janganlah berkorban, janganlah memberikan sesuatu, datar dan
Tuhan bilang kau lari ke gunung. Akhirnya Lut gak lari ke gunung, bininya yang kelewat. Waktu mereka sedang jalan, ditarik tangannya, ada dia dengar suara yang lain. Dia menoleh ke belakang. Kita bilang jadi tiang gantung. Sampai sekarang masih ada. Nah, bumi serasa. Amin. Udah itu, Lut tidak ke gunung. Dia memilih masuk gua. Agama Kristen bukan agama di gua. Bisa bilang amin. Karena orang di gua itu seperti kata di bawah tempurung. Akhirnya dunia cuma itu. Saudara, akhirnya karena di gua dosa pun terjadi. Pikiran gadisnya laki-laki gak ada lagi, cuman bapaknya. Dia lupa dulu gubernur Jawa Timur pernah bernyanyi, tidak semua laki-laki. Iya kan, dia pikir gak ada laki-laki, akhirnya jatuh dalam dosa. Saudara, kekristenan harus naik gunung. Bisa bilang amin. Kita harus rajin berdoa, dan berdoa lagi. Kita harus rajin memuji-muji Tuhan, menyanyi, memuji-muji Tuhan, menari, meninggikan Tuhan. Kita harus rajin menyembah Tuhan, berbahasa roh, menyembah dan berbahasa roh lagi, menyembah lagi. Kita harus rajin merenungkan firman Tuhan. Kita baca pagi, kita baca siang, kita baca malam, kita renungkan firman Tuhan. Dan kita harus mau berkorban. Berkorban itu naik ke gunung Tuhan. Katakan amin. Saudara, naik ke gunung itu perlu kemauan. Mari sama-sama katakan kemauan. Perlu tekad, perlu persiapan. Ibu Mary ini pernah naik Gunung Sibaya. Gunung Sibaya. Waktu itu Yud. Jadi Yud ring-ring, bukan rintik, bukan. Ring-ring. Itu jalan dari bawah sampai ke puncak. Ini ketua Yud, ayo bawa atur. Amin, bawa ransel, bawa bekal naik. Saudara yang dikasih Tuhan, naik gunung itu nggak biasa, kaki mau patah. Betul atau betul? Bapak sekali naik ke Gunung Sinai. Beberapa tahun lalu waktu ke Israel. Setelah dari Mesir, sebelum masuk Israel, kita berhenti di Gunung Sinai. Itu hotelnya Hotel Catherine. Kami jam 7 malam udah sampai. Jam 7 malam. Guide kami bilang kita naik ke Gunung Sinai jam 12 malam. Jam 12 malam. Kalau kita tepat, kita bisa sampai jam 4 pagi. Di Gunung Sinai itu sekarang kalau kita ke sana lihat matahari terbit jam 4 pagi. Tetapi guide kami bilang semua yang mau naik ke sana harus siapkan hati. Niatkan. Saya datang dari Medan, dari Indonesia, alamatku jelas Gang Sadu. Amin. Aku datang dari Gang, di dadaku membara, aku harus sampai ke Gunung Sinai. Bagaimana Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Sampai dari jam 7 malam. Dan kami bilang karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, berilah waktu istirahat, tidurlah 1-2 jam supaya fresh, terus makan fisik. Kalau ada vitamin, makanlah vitamin katanya. Kemudian beli perlengkapan, disuruh beli celana training untuk di dalam. Ini kan celana di dalam karena dingin sekali, 4 derajat bikin. Kemudian beli sarung tangan kulit katanya, beli sal untuk leher, beli jaket, terus beli untuk apa ini bibir biar gak pecah, karena pecah-pecah apa namanya itu. Nah, ayo bawa sedikit cemilan-cemilan supaya
supaya jalan sudah jalanlah saudara. Akhirnya namanya orang Indonesia, aku orang Indonesia, suruh tidur tak tidur, ngobrol. Akhirnya seret, udah dibel makan semuanya, dibilang kita berangkat. Jam 11 kita ke lokasi nebus. Kita berangkat. Itu gunungnya tinggi. Itu tinggi. Tahu Wisma Metodis di mana Pak? Bonandol itu. Naik. Itu dari air Danau Toba ke atas. Itu jauh. Bapak sekali jalan. Dari pantai ke atas jalan. Sekali jalan turun, siap itu gak mau lagi. Itu kaki mengampir. Betul mengampir. Gunung Sinai 4 kali itu lebih. 4 kali lebih terjal. Cuma di dada ini masih membara, umur masih muda, wajah masih ganteng waktu itu. Kita doa berangkat, jalan. Udah semua lagu kita nyanyikan. Ya handphone nyanyi. Itu jauh sekali. Naik. Guide-nya bilang kalau datang naik onta bayar $100. $100 lumayan, $1.400.000. Naik kita jalan, ada berapa kawan-kawan kita jalan. Saudara tahu ini paru-paru mau pecah, nggak bisa ketinggalan. Kalau siang panas yang luar biasa. Untung ada kafe jual kopi, jual teh, kita beli kopi. Airnya itu udah jalan, udah sampai jam 3 udah tinggi sekali. Tapi gelap, dan apa? Ke puncaknya lagi itu terjal. Kita sendirian nggak bisa. Kalau belum pernah nggak bisa. Dibantu dengan guide, itu bayar lagi $40. Dipegangnya gitu sama orang Arab, orang Mesir, pegang. Naik, airnya pus. Jam 4 kurang 15 menit, jam 3:40 menit pagi sampai kami di puncak. Sampai di puncak itu di situ ada kayak gereja di Cetol, tempat ibadah. Terus gunungnya itu ada ruangan untuk kita sembunyi. Mungkin di situ yang ditulis di Alkitab waktu Tuhan lewat, maka Musa terlindung oleh gunung. Kita lihat di situ jam 4 pagi, matahari terbit. Itu napas kita udah melepas. Tapi sampai situ kita terharu, kita nangis, kita nyanyi. Dengan naik gunung itu perlu tekad, perlu persiapan mental, persiapan fisik, dan perlengkapan lain. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau dapat mujizat, kita mau dapat berkat, naiklah ke gunung Tuhan. Tapi kita punya tekad, aku harus jumpa Tuhan, aku harus ketemu dengan Tuhan, aku harus disembuhkan Tuhan. Alkitab katakan, jadilah seperti iman. Katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, tiap hari kita harus naik ke gunung. Tiap hari. Orang yang sudah tidak naik ke gunung Tuhan, terlalu mudah iblis masuk. Kita lihat Keluaran 32. Di Alkitab, Musa punya abang, namanya Harun. Betul atau betul? Abangnya Musa namanya Harun. Itu imam, sudah ayat 1 sampai ayat 4. Waktu Musa naik ke gunung Tuhan, Musa titip pesan sama Harun, bang, kau tinggal di bawah ya. Jangan lupa bang, biston pagi dan biston malam. Ada korban pagi dan korban petang. Jangan lupa hari Selasa ada ibadah keluarga. Biar di rumah-rumah tetapi satu keluarga. Hari Kamis ada Pepsi, ada konser. Jangan lupa berpuasa bang. Sebab kalau kita nggak berdoa lagi, nggak naik ke gunung Tuhan lagi, pasti kita lemah. Harun bilang, iya bang, iya deh, amin. Sudah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4.
Dia berdoa di situ agak lama. Harun dan bangsa Israel asik main handphone. Bukan berdoa, nonton sinetron. Cinta suci. Apa sinetron sekarang? Oh, kemarin kami besuk ibu Cinulita. Ibu mau nonton TV, mau Pak. Sekarang aku nonton Inaya Pak. Ada Inaya apa itu? Apa? Apa itu makanannya? Aku nonton Inaya Pak. Ceritanya itu seru Pak katanya. Ayah, enggak apa-apa. Jadi saudara dikasih orang nonton asik main game, enggak baca kita. Enggak lama saudara. Itu bangsa Israel bersungut-sungut. Dia bilang, lama kali si Musa itu berdoa. Ngapain berdoa 1-2 jam? 15 menit cukuplah katanya. Ayo Harun, ambil tindakan dengan iman katanya. Akhirnya saudara, ya udah kalau kayak gitu, kalau kalian mau kumpulkan anting-anting, ibu-ibu buka anting-antingnya, kalungnya semua kumpul. Untuk apa? Kita beri persembahan. Anting-anting dikumpul, dilebur, dibentulah anak lembu emas. Terus besok kita rayakan dan bersenang-senang. Hancurlah bangsa Israel. Kalau kita udah tanya, akhirnya besoknya mereka berpesta pora, mereka mabuk. Catatan lain mencatat, mereka berzina di situ. Mereka pesta pora, minum tua. Apa selain tua? Mabuk, seroa, berberdo. Mereka jatuh dalam dosa, makan sesuka hatinya. Waktu itu riuh, mereka ketawa cekikikan kayak kuntilanak. Satu ketawa basnya kayak genderuwo, satu lagi kayak berdua, macam-macam. Suara riuhnya itu sampai ke Gunung Sinai. Tuhan bilang, Mus, kayaknya orang Israel tak habis terpagi lagi. Pagi-pagi handphone dibukanya, pagi-pagi Facebook dibukanya. Aku gak larang Facebook, karena Facebook itu dari aku. Amin. Teknologi dari Tuhan, tapi bisa lama masa ini. Jangan sampai gara-gara sekarang orang main Facebook itu adalah biasa. Bangun tidur matanya dibekak ditutup, belum cuci muka. Sikat gigi pun dia sedang sikat gigi. Sekarang orang, aduh batal dengan Facebook. Sangat menonton dia. Sekarang semua udah makan belum? Udah tidur belum? Ya nggak apa-apa itu kan. Tapi jangan lupa berdoa. Bisa seperti waktu kita nggak berdoa, kita nggak naik ke gunung Tuhan, terlalu mudah iblis masuk. Terlalu mudah roh sombong masuk, egois masuk, masuk. Akhirnya Musa turun. Ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat yang didapatnya dari Tuhan. Itu asli tangan Tuhan yang tulis. Musa nggak bisa tahan lihat karena mereka menari-nari. Ada menari-nari tanpa busana dan macam-macam. Itu dilemparnya 2 loh batu. Bus. Itu kuat dan menimpah patung anak lembu masih hancur. Waktu hancur Musa marah. Dia bilang minum. Itu hancurannya minum. Mereka nggak bertolak minum banyak mati. Dibilang siapa yang berpihak pada Tuhan, ambil pedang, bunuh yang tidak setia naik ke gunung Tuhan. Hari itu hampir setengah bangsa Israel mati. Orang-orang yang mau berpihak Tuhan ambil pedang. Semua yang tak tahu diri dan tak bisa pagi main game lagi. Terus
dan dipulihkan. Saudara, jangan izinkan dirimu tidak berdoa pagi. Yang ngerti bisa bilang amin. Kadang-kadang kita sadar marah, sakit hati, kita cekik. Jangan. Saudara, kita harus naik ke gunung Tuhan. Bisa bilang amin? Kenapa, saudara? Sebab kalau kita naik ke gunung Tuhan, di atas gunung Tuhan itu selalu ada mujizat. Kita baca ayat terakhir, Kejadian pasal 22. Ini pengalaman Abraham. Ayat 7 mulai sampai ayat 18. Kejadian 22. Waktu itu iman Abraham diuji, dan diujinya naik ke gunung. Pagi-pagi subuh Tuhan datang ke rumahnya Abraham. Waktu itu Abraham diuji, apakah ini betul orang Pentakosta atau tidak, apakah ini betul anak Tuhan atau tidak. Dia bilang, Abraham, iya Tuhan, katanya. Hebatnya Abraham, dia kenal mana suara Tuhan, mana suara iblis. Amin. Ya Tuhan. Sekarang bawalah anakmu ke gunung Moria, persembahkanlah kepadaku. Siap Tuhan. Itu dibawanya. Saudara dikasih Tuhan, ketika Abraham ingin naik ke gunung, ada 4 berkat yang dia punya. Biarlah itu jadi bagian kita. Yang pertama ayat 9, Abraham di gunung itu membangun misbah. Orang yang suka naik ke gunung Tuhan, dia akan suka membangun misbah, membangun ibadah, doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, saudara, ayat 7 dan ayat 8, saudara, dia punya iman dan perkataan iman. Kita lihat ayat 7, 8, dan 9. Kalau saudara mau naik ke gunung Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita iman dan perkataan iman. Katanya ini 7, kita baca sama 2, 3 ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Katakan amin. Kalau kita punya dia naik ke gunung, perkataan kita beriman. Gak ada domba, tapi dia percaya Allah akan menyediakan. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini tinggal 4 bulan. Hari ini kita perjamuan kudus, bulan depan perjamuan kudus. Tinggal 4 bulan. Kita tidak tahu Natal seperti apa. Vaksin COVID-19 sedang diproses. Mudah-mudahan Januari bisa. Tapi Januari masih lama. Dunia lagi goyang habis, goyang. Menteri Keuangan bilang Oktober ini kemungkinan bisa kita resesi. Sekarang September Indonesia pasti tepi jurang resesi. Negara-negara ASEAN rata-rata udah resesi. Singapura, Kuala Lumpur, Jerman, Italia, negara-negara Eropa. Indonesia masih tertolong, masih ada BLT, masih ada yang mengcover. Tetapi udah berat Oktober. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang besar lagi rugi. Pertamina rugi 11 triliun. Mobil oil, Chevron rugi 110 triliun. Perusahaan-perusahaan minyak dunia semua rugi kali untuk satu. Para orang jual minyak gak usah satu negara, satu gang aja beli untung. Kenapa sudah? Karena kemarin lockdown, kemarin PSBB, mobil gak ada yang jalan, minyak nganggur, gak bisa disimpan, produksi keluar. Kita di rumah semua, bukan hanya itu, semuanya kena imbas. Tetapi saudara, itu sebabnya Tuhan berkata, mari naiklah ke gunung.
ajaklah jemaat itu naik ke gunung Tuhan. Kalau kita punya tekad naik ke gunung, kita bisa ngomong seperti Abraham, Allah akan menyediakan. Bisa bilang amin, saudara. Dia akan menyediakan segala sesuatu. Yang ketiga, apalagi waktu Abraham naik, saudara. Saudara, Abraham bisa berkorban dengan tidak segan-segan. Saudara, ayat 12 kita baca dulu, baru ayat 14. Ayat 12 katanya begini, 2, 3 kita baca, ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bisa bilang amin. Orang yang mau naik gunung, dia bisa berkorban dengan penuh sukacita. Katakan haleluya. Yang terakhir ayat 16, 17, 18. Ini kita baca sama-sama. Berkat kalau kita naik ke gunung Tuhan. Ayat 16, semua baca kuat-kuat. 2, 3, ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Katakan amin. Yang pertama, kau tidak segan-segan naik ke gunung Tuhan. Engkau tidak segan-segan memuji-muji Tuhan. Engkau tidak segan-segan berbahasa roh. Engkau tidak segan-segan meninggikan Tuhan dan menyerahkan anakmu. Amin, saudara. Apa berkatnya? Ayat 17, sama-sama, 2, 3, ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bisa bilang amin. Baca sekali lagi, 2, 3, ya. Maka aku akan memberkati engkau, apa katanya? Berlimpah-limpah. Mau dapat berkat berlimpah? Naik ke gunung Tuhan. Amin. Terus kita baca apa berkatnya? 2, ya. Dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Luar biasa. Ayat terakhir 18 kita baca, 2, 3, ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan apa? Firman. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh keturunanmu Tuhan bangsa-bangsa akan dapat berkat. Saudara pemuda mahasiswa, kau jangan takut, tapi naiklah ke gunung. Katakan haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan. Terima kasih buat pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman hidup yang Tuhan berikan. Bapa, penuhkan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan yang kedua kali lipat ganda Tuhan. Berkatilah pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau jamah dengan luar biasa, jamah dan jamah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan membuat kami berhasil. Tuhan membuat kami menang. Tuhan selalu menyediakan. Engkau Jehovah Jireh bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan kedua. Kami memberi ucapan syukur. Kau memberi persembahan persepuluhan kami. Berkati seluruh pekerjaan, seluruh usaha kami. Biar Tuhan memberkati. Tuhan mendorong kami, mendidik kami, belajar memberi dengan lebih baik Tuhan. Belajar terus memberikan persembahan persepuluhan. Yang telah memberi Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah Tuhan. Mujizat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Salut. Apakah kita diberkati? Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua.
kita berikan ucapan syukur persepuluhan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang setia memberikan persepuluhan. Teruslah setia. Yang belum, yuk kita berikan persepuluhan dengan baik. Yuk kita angkat persembahan kita ucapkan iman kita. 2. Ya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujian ini, kita bawa persembahan kita, kami persilakan. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Betapa Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Firman hidup yang luar biasa. Biarlah itu menjadi kehidupan bagi kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan dan jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau sepanjang hari ini. Biarlah berkat-Mu tercurah dengan berlimpah-limpah. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, berkatilah rumah tangga jemaat-Mu. Berikanlah perlindungan dan pertolongan. Berkati pekerjaan, berkati usaha. Berkatilah Tuhan, semua yang sakit hamba mohon Kau sembuhkan. Apapun penyakitnya Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan dengan luar biasa. Berkatilah pekerjaan usaha sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberikan rezeki yang lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh korban-korban persembahan yang telah diberikan karena cinta Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami berdoa buat Yerusalem, Salum Yerusalem. Turunlah damai sejahtera Tuhan. Berkati Indonesia, negeri yang kami cintai. Bapak Ibu Presiden dan Menteri-Menteri Tuhan. Berkati Provinsi Sumatera Utara. Berkati Kota Medan ya Tuhan. Berkati Gubernur dan Wali Kota kami. Kami berdoa ya Tuhan buat Medan bagian timur, daerah Pancing, Rela, Perjuangan Aksara, daerah Tempuling, Sampali, Cemara, seluruh daerah timur ini Tuhan. Tuhan Kau berkati, selamatkanlah jiwa-jiwa. Tuhan kami percaya kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mohon berilah kami karunia doa Tuhan. Biar semua kami datang berdoa. Doa malam ini Tuhan Kau berkati dengan kuasa-Mu. Biarlah keajaiban-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan persembahan Natal, ucapan syukur semua berkati. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami tidak pulang sendiri, kami pulang bersama Tuhan.
tercurah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati usaha ekonomi dan pekerjaan, dijadikannya kau kepala, disembuhkannya kau dari segala penyakit, dipenuhi seluruh tubuhmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini, besok